Selamat datang di channel Obitech. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sistem tenaga listrik. Karena hampir semua bentuk kenyamanan hidup modern saat ini bergantung pada listrik. Mulai dari sekedar untuk menerangi rumah, mendinginkan ruangan, menonton televisi, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Pernahkah teman-teman bertanya, bagaimana listrik dari PLN didistribusikan sehingga dapat kita nikmati di rumah? Berikut adalah penjelasan singkat dari mulai listrik dihasilkan sampai dapat kita nikmati di rumah atau diistilahkan dengan sistem tenaga listrik. Di Indonesia, sistem tenaga listrik memiliki beberapa rangkaian instalasi listrik yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkit, yang kedua adalah transmisi, yang ketiga adalah distribusi. Ada beberapa jenis pembangkit listrik di Indonesia, antara lain yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, kemudian ada juga PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel, dan yang terkini adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pada dasarnya, semua pembangkit listrik tersebut berprinsip merubah energi potensial sumbernya menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan tersebut memasuki tahap transmisi, dimulai dengan merubah voltasenya melalui transformator step up menjadi 150 kV atau sering disebut dengan tegangan tinggi, dan 500 kV yang disebut juga dengan tegangan ekstra tinggi. Tahukah teman-teman, kenapa tegangan harus dinaikkan menjadi 150 kV atau SUTT dan 500 kV atau SUTET atau SUTET? Hal ini dilakukan untuk mencegah tegangan drop karena tegangan listrik tersebut akan melewati jarak yang relatif jauh, bahkan bisa mencapai ratusan kilometer. Selain itu, dengan menaikkan voltase, maka arus yang dihantarkan menjadi lebih kecil. Ingat kan? Hukum daya sama dengan voltase kali arus. Masih ingat kan? Dengan arus yang relatif lebih kecil, maka luas penampang kabel yang dibutuhkan juga lebih kecil, sehingga biayanya dapat ditekan menjadi lebih murah. Melalui jaringan SUTT dan SUTET tersebut, tenaga listrik ditransmisikan menuju gardu induk, di mana di gardu induk tersebut tenaga listrik akan diturunkan dan distabilkan oleh transformator step down di voltase 20 kV atau yang disebut dengan tegangan menengah. Tegangan 20 kV tersebutlah yang akan masuk pada tahap distribusi menggunakan tiang beton 13 meter dengan penghantar berupa kabel A3C yang tanpa kulit atau kabel A3CS dengan kulit atau kabel MVTIC yang merupakan singkatan dari Medium Voltage Twisted Cable. Listrik 20 kV tersebut akan melalui proses step down oleh transformator yang terpasang di tiang TM atau disebut sebagai gardu distribusi. Setelah melewati gardu distribusi, listrik telah bertegangan 220 volt berdasarkan ukuran fasa dan netralnya atau 380 volt berdasarkan fasa ke fasa yang disebut sebagai listrik tegangan rendah atau TR. Listrik TR inilah yang akan didistribusikan melalui tiang-tiang 9 meter yang sering kita temui di lingkungan sekitar rumah kita. Dari tiang TR ini dapat langsung disambungkan ke rumah kita. 220 volt untuk listrik rumah satu fasa dan 380 volt untuk listrik rumah 3 fase. Demikian penjelasan singkat mengenai sistem tenaga listrik di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.